Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kudus Selatan, Bapak Ibu Wakil Ketua Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Kepala setiap unit perpustakaan, laboratorium, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Salam sehat dan bahagia selalu. Mari kita panjatkan puji syukur hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua pada hari ini sama-sama untuk mengikuti kegiatan sesuai undangan yang sudah kami sampaikan di grup. Kita lihat wajah-wajah Bapak Ibu masih kayak kurang seragam ya. Jadi kurang ya. Jadi semoga kegiatan ini kita ikuti dengan penuh bersama dan penuh semangat. Jadi hilangkan pemikiran-pemikiran yang mengganggu tugas-tugas Bapak Ibu di rumah. Kita konsentrasi untuk bagaimana mengikuti rapat ini dengan baik. Karena sekilas kalau belajar Bapak Ibu masih wajahnya masih kayak berkerut. Jadi usahakan supaya mulai kita untuk semangat. Jadi kita mulai bergerak dan menggerakkan kita semuanya. Jadi baik Bapak Ibu, untuk agenda hari ini rapat kerja SMA Negeri 2 Korea Selatan tahun pelajaran 2023-2024 diawali dengan pembukaan sebagaimana berlangsung, dan selanjutnya seperti biasa kita berdoa yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz pada Ustadz jadi dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengajak kepada kita semua, mari kita menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lalu izinkan saya menyampaikan doa sesuai dengan keyakinan saya Islam yang lain untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran lillahi hamdan yu'affiru al-ghafir ya rabbana lakal hamdu syukran kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bihamdika Allahumma. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini Sabtu 8 Juli tahun 2023 kami segenap keluarga besar Islam di Korea Selatan akan memulai melaksanakan rapat kerja tahunan dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan rahmat ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah, agar rapat yang menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut semakin baik, berkembangkan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, lindungilah kami agar rapat kerja ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik yang bermanfaat bagi kami dan seluruh peserta didikan, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, dan persatukanlah kami. Kuatkan persatuan kami, dan Engkau biarkan kami terpisah di antara kami. Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, ya Amin,
Jangan engkau biarkan di tempat kami dosa kecuali engkau hapuskan, dan tidak kesulitan kecuali engkau mudahkan, dan tiada kebutuhan kecuali engkau berikan ilmu, dan tidak ada sakit kecuali engkau sembuhkan, dan tidak ada aib kecuali engkau tutupi, dan juga hajat-hajat kami di dunia jika kabulkan dan engkau mudahkan. Ya Allah ya Ghafar, engkau yang maha pengampun di atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan kejahatan kami, dosa kedua orang tua kami dan para pengampun kami, para pendahulu kami. Ya Allah ya Mujib, engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. اللهم ربنا وآتنا ما تنعم وسلك الأسئلة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفتنة وقنا عذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil tempat yang nyaman. Terima kasih Bapak Ustaz memimpin doa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, dari ruangan memang tidak representatif untuk kegiatan rapat kerja, tapi inilah situasi yang harus kita jalani. Jadi perlu saya sampaikan sebagai pemandu acara rapat kerja ini supaya dapat terlaksana dengan maksimal. Jadi seperti biasa, mari kita buat kesepakatan bersama supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, mari Bapak Ibu kita saling menghargai siapa yang memberikan paparan di depan supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan dulu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ada kepentingan di luar atau apa, bisa untuk HP-nya mungkin disilenkan, lagi di luar baru Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, harusnya dicatat dengan baik dan memberikan masukan saran pada saat sesi berikutnya. Mungkin ada yang lain lagi yang tidak sempat saya sampaikan, apa yang perlu kita terapkan supaya berjalan dengan baik. Coba. Artinya supaya tidak mengganggu kegiatan rapat kerja ini. Dan minta maaf sesuai jadwal sebenarnya 7.30 karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Jadi kita mulai dari jam 8 lewat 10 menit. Jadi Bapak Ibu yang terlambat mungkin nanti bisa tidak terlambat lagi. Dan yang sudah di awal, terima kasih banyak. Baik Bapak kelas-kelas, dari Bapak Ibu yang hadir, jadi mungkin ada beberapa yang akan minta izin sebentar. Pak Daniel sibuk karena ada kegiatan mengantar pengantin. Ya, di sini juga dan yang lain belum ada bertanya. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan selanjutnya sambutan dan paparan Bapak Kepala Sekolah tentang 8 standar nasional pendidikan terkait dengan pembelajaran 2023-2024 kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, terima kasih. Kita dengan semangat yang sangat ceria, insya Allah akan menyambut tahun pelajaran yang baru, tahun baru buat insan pendidikan. Tahun ini ke depan nanti kita akan memasuki dua kurikulum yang sedikit berbeda dalam hal penamaan, yakni kurikulum Merdeka dan masih menggunakan kurikulum 2013. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir mengambil kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu pembina kegiatan ekstrakurikuler dan tugas-tugas tambahan yang lain, yang saya hormati Bapak dan Ibu wali-wali kelas, yang saya hormati teman-teman Bapak dan Ibu guru. Suatu kesyukuran bagi kita semua. Alhamdulillah sekali lagi kita insya Allah akan telah melewati tahun ajaran yang lalu 2022-2023 dan akan memasuki tahun 2023-2024. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kesiapan kita, maka pada hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk mendiskusikan rangkaian program kita yang telah kita lakukan perencanaannya beberapa waktu yang lalu. Kita mulai dengan pemaparan atau diskusi tentang visi dan misi sekolah, lalu kita mengeksplorasi tujuan-tujuan sekolah, dan hari ini kita ingin memformulasikan dalam sebuah program dan kegiatan yang operasional. Iklan lagi lewat. Oke, setelah kita merumuskan visi di tempat ini juga kemarin yang lalu, maka kami beberapa teman-teman Wakasek dan koordinator-koordinator itu dan tim rumus itu mendiskusikan lagi secara langsung tentang operasionalisasinya melalui tujuan-tujuannya. Dan ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan. Visinya yang sudah kita laksanakan adalah yang mana kan di sini baru misi dan tujuan baru kemarin kita diskusi di laboratorium kimia kayaknya waktu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah tanggal berapa. Visi menjadi lembaga pendidikan, jadi kita ini sekolah lembaga pendidikan yang lulusannya berkarakter Pancasila, unggul dalam kompetisi global dan peduli lingkungan. Kita berharap bahwa sekolah kita ini kita memproses orang di sini dalam tanda petik orang dan hak asasi manusia, dan mereka diharapkan lulus. Ketika lulus mereka punya karakter Pancasila yang sudah digariskan oleh bagaimana di Indonesia unggul dalam kompetisi global. Mobil dunia ini sekarang semua kompetisinya luar biasa, maka yang kita harapkan itu adalah lulusan kita itu memiliki keunggulan itu, dan juga kita memiliki tantangan lingkungan yang tidak sedikit, kan semakin hari semakin menyusut, maka kita berusaha juga supaya kita ini semakin peduli dengan lingkungan. Lingkungan yang kita maksud di sini sebetulnya bukan hanya sekedar pada lingkungan alamiah, tetapi juga lingkungan sekitar sesama manusia. Ada yang peduli, ada yang mungkin musibah, ada yang apa, itu juga ada bagian dari kepedulian orang yang kita rasakan. Bahwa ada anak-anak kita, maka kalau ada anak-anak kita ini yang sampai kemarin kejadian lagi, itu lagi kita terangkan sekali lagi, kejadian apa? Hilang HP-nya lagi, kejadian apa? Hilang HP-nya di sini. Ada lagi yang hilang HP-nya itu. Ada anak-anak kelas 12 yang sudah tamat datang pengesahan ijazah di sini, ditaruh sebentar HP-nya, itu hilang lagi.
Jadi yang ambil ini ya kalau bukan hanya ada dua pihak yang ambil ini. Kalau bukan siswa baru ini ya senior-seniornya kita aja. Dan celakanya bukan di tempat yang disorot oleh CCTV. Sayang sekali, kita sudah putar kemarin itu berulang-ulang, rupanya dia berpindah tempat. Untung ada CCTV itu, kalau tidak jadi fitnah lagi kita. Karena anak itu bertahan, kata hilang di depan ruangan saya sana. Setelah kita putar ternyata bukan di situ, ternyata hilangnya di sini dan itu di luar pantauan CCTV. Oleh karena itu saya bilang yang kayak tadi itu pedulian lingkungan kayak tadi yang kita dorong adalah orang anak-anak kalau mendapatkan barang di sekitarnya bukan miliknya itu jangan diambil. Kalau ketahuan itu kita akan sanksi keras waktu kita keluar. Jadi yang kita maksudkan di sini bahwa lulusan kita itu mudah-mudahan begitu bahasanya nanti kita akan sampaikan ke anak-anak kita. Yang kedua, misi yang kita membuat adalah bagaimana cara mencapai isi. Maka kita akan menyediakan layanan pendidikan. Karena kita sudah tahu goalnya jauh ke sana, maka di sini kita akan menyediakan layanan pendidikan. Di sini di tempat kita menyediakan layanan yang berorientasi pada pembinaan karakter. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan kita ini semoga selalu mendorong anak-anak atau kita juga sebagai mencontohkan untuk pemberian karakter kepada peserta didik. Mari kita orang apa ya yang mungkin ada karakter moral, karakter sosial, ada karakter akademik. Mari kita jalankan dengan baik ini. Yang karakter moral, yang karakter spiritual. Mari kita jalankan ini, jalankan ajaran agama kita masing-masing. Teman-teman yang beragama Islam kalau jam 12 mari kita sholat sama-sama di musola sana. Kalau ada alasan untuk tidak untuk sholat di rumahnya. Kita usahakan sholat sama jangan cuma anak-anak saja yang disuruh sholat mungkin nanti akan bergiliran sholat di sana. Tetapi guru-gurunya tidak. Apalagi guru-guru yang mengajar di atas jam 12. Marilah sholat sama-sama di sana. Musola kita usahakan di sana sudah ada WC yang ada di sana dan mudah-mudahan bisa kami pakai untuk bisa alasan untuk mengganti apa semua untuk dari WC itu dan itu yang muslim. Yang kedua ini terkait dengan pembelajaran agama yang sudah kita bicarakan yang lalu. Akan menggunakan ruangan yang ini. Karena penambahan ruang kelas baru kita ini ada dua, maka kita akan menggunakan laboratorium fisika dan kimia. Maka untuk kegiatan pembelajaran agama ini dua tempatnya di tempat ini untuk depan. Iya. Kemudian kalau yang Kristen silahkan menyesuaikan, mungkin ada gurunya dan teman ada pembinaannya menyesuaikan di tempat yang bisa dilaksanakan. Jadi ini yang betul-betul mari kita contohkan itu, karena kita sudah mengatakan bahwa karakter itu tidak mesti harus diajarkan, juga diteladankan bagaimana ya kita hadir tepat waktu, kita menjalankan apa, kita jalankan tugas, kita sportif kalau misalnya memang tidak apa gitu kan. Kalau memang ada urusan yang lain, sportif saja, ada urusan yang lain, ada tempat, tidak masalah, kita manusia, sampaikan saja. Jadi kita menyediakan layanan pendidikan yang berorientasi dengan karakter relevan dengan kebutuhan komunitas global. Relevan artinya pemerintah itu harus sesuai dengan global. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ya jangan. Saya kemarin tadi malam saya baca kutipan guru saja guru saja harus terus belajar, dan murid juga harus belajar. Maka celakalah bagi guru, bagi siswa yang mendapati gurunya yang tidak belajar. Kasihan juga. Artinya apa? Kita mengajari orang, lalu ternyata kita tidak belajar. Kita tidak belajar sebelum kita mengajari teman-teman siswa kita. Meskipun pelajarannya itu terus, tapi kan kita update juga. Kita baca-baca ulang referensi mana yang cocok, mana yang teorinya kita sudah tahu, tapi mungkin contoh kasusnya bagaimana, penerapan sehari-harinya bagaimana, itu mungkin perlu. Anak-anak juga kita ini perlu ditambahkan mungkin wawasan kebangsaannya yang apa yang kurang, wawasan yang lain-lainnya, dan melatih kesadaran melestarikan lingkungan. Ini perlu mungkin tentang sampah dan lain sebagainya. Itu begitu masuk di kelas, ruang kelas, begitu kalau seandainya kotor, mari kita biasakan. Kalau ada yang makan permen itu kalau tidak sempat taruh di tempat sampah, taruh di kantong bajunya sana, di kantong celananya itu waktu buang di tempat sampah. Itu yang mungkin kita dorong. Karena kita sudah mengambil visi itu, maka misi kita adalah menjadikan layanan tadi. Apa yang akan kita harapkan di situ? Dari tujuan itu maka kita melahirkan tujuan. Di tahun 2023-2024 ini, untuk jangka 1 tahun ini atau disebut dengan jangka pendek, kita akan berusaha menumbuhkan nilai-nilai karakter peserta didik agar menjadi generasi yang berintegritas. Sudah ada rumusan-rumusannya di sini yang mungkin kita sudah tulis yang lalu. Pak Arya sudah memeras pikirannya untuk merumuskan ini. Jadi
ada beberapa hal yang mungkin juga akan kita tambahkan, masih juga belum sempurna ini, nanti juga akan kita tambahkan. Menumbuhkan nilai karakter besar diri agar menjadi generasi yang berintegritas. Ini ada banyak di sini ya item-itemnya, tapi ini sekarang sebagian masukkan di program supaya kita tidak terlalu banyak dulu baca yang ini, yang akan banyak kita bicarakan di programnya. Yang kedua, memperkuat kompetensi akademik, literasi, dan kemampuan berpikir peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, keterampilan sosial emosional. Ini agak lumayan ini, secara teoritis ini berat sekali, padat, berat, dan membutuhkan kita untuk belajar. Karena di situ ada kompetensi akademik. Akademik kita adalah pembelajaran kita, mata pelajaran kita. Literasi itu literasi penunjang kita, literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerik, literasi numerasi, maksud saya, literasi finansial, literasi budaya, literasi apa lagi? Sains. Oh, literasi sains. Karena ada 6 literasi. Literasi itu juga perlu itu semua, tapi minimal 3 literasi ini dulu yang menjadi basis kita. Baca tulis, numerasi, dan digital itu mungkin yang menjadi poin konsen kita dulu di sekolah. Dan kemampuan berpikir kritis. Maka kita latihlah kalau ada pertanyaan ya jangan langsung buru-buru kita jawab lagi. Kasihlah dia berpikir dulu, kasihlah dia mungkin larilah. Kita latih yang itu. Begitu kita bayangkan begitu menderitanya nanti, tanda petik menderitanya anak kita nanti kalau sudah tamat SMA mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan mana saja lalu ternyata tidak punya keterampilan apa-apa, itu kasihan. SMA ini tidak punya keterampilan vokasi yang bagus. SMA ini hanya melatih orang yang keterampilan pengetahuan berpikirnya itu melalui penulisan, melalui presentasi dan lain-lain. Itu yang kita siapkan keterampilannya, dari keterampilannya SMA. Dan dia tidak bisa ngelas, hanya bisa ngeles, tidak bisa yang lain-lain. Anak SMA tidak bisa begitu. Dan maka keterampilan itulah yang kita dorong. Keterampilan yang kita mau tawarkan apa? Tawarkan gagasan. Makanya kita mahasiswa di kampus itu kita bertemu dengan orang-orang itu. Yang kita tawarkan gagasan. Anak muda itu menawarkan masa depan itu adalah gagasan. Dan disinilah kita latih. Makanya teman-teman di kelas, marilah kita dorong yang begitu-begituan. Bukan berarti pelajaran tidak penting, semuanya penting, tapi mungkin kita kemas. Yang kira-kira ini perlu kita. Saya kira ini saya mohon maaf untuk teman-teman yang senior ini sudah sangat tapi ini mungkin kita untuk penyadaran atau untuk mengingatkan saja ke teman-teman yang lain karena memang zaman kita berubah. Kurikulum kita ini berubah dan yang kita hadapi generasi ini yang memang generasi apa? Z ya. Generasi Z ini yang luar biasa, Gen Z ini. Ini luar biasa ya. Kita perlu pelajari maka memang sangat dibutuhkan keaktifan teman-teman guru BK ya. Teman-teman guru BK untuk bagaimana mentreatment mereka. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Potensinya banyak, macam-macam nanti kita programnya. Dan meningkatkan kepedulian dan peran serta peserta didik dalam melestarikan lingkungan. Ini bagian tujuan kita yang sejalan dengan visi yang sudah kita sepakati yang lalu dan insya Allah semoga ini bisa menjadi gambaran kita di sekolah dan di kelas. Jadi visi kita ini kita berharap gambarannya muncul di kelas pada saat kita mengajar itu ternyata kita milih ini. Tujuannya saya tidak usah jelas tambahkan karena ini juga memakan waktu dan saya sudah teman-teman juga sudah memasukkan buat pikirannya di Google Sheet yang kemarin yang kita kirim. Lalu tadi malam kembali saya rangkum ulang. Hari ini kita akan bacakan dan jika teman-teman membuka slide dan mungkin linknya dikirimkan, kalau ada yang mau ditambahkan di sana silakan ditambah, silakan ketik di situ itu akan kita bisa laksanakan. Oke, saya mulai dengan yang pertama untuk program kerja kita sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk sesuai dengan 8 standar pendidikan, kita mulai dengan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. SKL ini bosnya boleh. Biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita, kalau kita ujian-ujian pedagogi itu, bagaimana posisi standar 8 standar itu dalam pendidikan? Bisa ditanya begitu, posisi SKL itu bagaimana? Kita menjawabnya. Oke, yang pertama program kita yang pertama dari turunan tujuan dan visi misi tadi. Saya terbaca. Bisa lihat? Masing-masing sudah ada. Iya, HP-nya juga bisa jadi. Yang bukan HP syukurlah. Melakukan kegiatan pembinaan karakter peserta didik. Pembinaan karakter ini ada banyak, nanti kita akan perlu tambahkan di sekolah. Yang pertama apel pagi. Tanggung jawabnya ini adalah semua teman kita semua, termasuk nanti ada guru tiket setiap hari. Upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Yang
Berikutnya ada Jumat Takwa, itu sudah teman-teman sudah laksanakan. Ada Jumat Sehat, Jumat Bersih, jadwalnya mungkin nanti akan menyesuaikan karena Jumatnya hanya satu, kegiatannya banyak. Nah, berarti nanti kita atur. Nanti kita atur yang mana Jumat Takwa, kapan sholatnya, kapan bersihnya kan begitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, ada peringatan hari-hari besar apa, mungkin ada apa-apa itu yang termasuk anak-anak harus diwajibkan ikut. Mungkin juga kalau ada misalnya pembinaan, kalau yang Islam mungkin yang belum bisa baca tulis Al-Quran, mungkin juga kita pikirkan mungkin waktu-waktu tertentu untuk kita carikan ustadz atau siapakah yang kira-kira bisa datang mengajar mengaji di sini karena ayat yang harus bahasa itu dan tidak tahu juga ya. Kemudian ya penerapan senyum salam sapa atau 3S itu aja kalau kita ketemu biasakanlah dari kita, jangan berharap dari siswa lah. Sapalah kita yang duluan lah, kita yang mulai menyapa. Kalau kita mulai duluan menyapa, insya Allah dia minggu depan dia jangan sapa kita dalam sekolah. Karena jangan sampai kalau kita tidak sapa begitu dia pikir kita ini marah-marah ya. Jadi sapa saja, assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabarnya, begitu aja. Itu ya sudah mulai senang. Jadi kita mulai coba kita budayakan itu kehadiran di sekolah. Kehadiran di sekolah ini karena sangat penting terkait dengan standar kelulusan kenaikan kelas, ada persentase kehadiran. Dan ini yang akan kita dorong anak-anak itu berapa persen hadir di sekolah. Oleh karena itu maka teman-teman doronglah siswa-siswanya kalau ada yang tidak bermasalah, kalau artinya tidak hadir dalam satu hari, cepat dilakukan. Nanti seperti yang kita bilang dulu, form-formnya itu nanti tata usaha dan juga mungkin Pak Kusuma juga bisa bantu untuk membuatkan formnya itu supaya nanti setiap hari bisa direkap atau setiap minggu bisa direkap siapa yang tidak hadir, supaya mungkin laporannya kita online saja langsung terbaca kayak begini, siswa ini tidak masuk, siswa ini tidak masuk, lalu kita lihat di situ. Tetap juga ada laporan tertulis, laporan fisik tertulis sebagai bukti bahwa kalau ada orang tuanya kita kasih lihat. Tapi kan yang tadi jauh lebih bagus juga untuk efisiensi penanganan. Tapi kalau yang tadi itu adalah untuk lapornya, anaknya sudah dari keluar pertemuan baru 3 kali misalnya, buktinya ini. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Jadi kalau ada tugas-tugas sekolah ini, kenapa karakter ini kita dorong? Ini kadang-kadang kita hanya semangat memberi tugas, tetapi kadang anak-anak itu biasanya tidak mengerjakan dengan baik. Dan ini kalau dulu di zaman kita sekolah, malu kita itu kalau kita mengerjakan tugas, dihukum di depan kelas, angkat kaki, pegang telinga begitu, malu kita. Kalau sekarang mereka itu kayaknya senang sekali kalau nak kumpul tugas. Nah ini mungkin yang kita carikan formulanya. Kenapa ya kira-kira? Malah satu rame-rame, satu kelas tidak kumpul tugas. Kalaupun kumpul tugas itu, ya sama-sama tugasnya lagi. Sama lagi sumbernya. Itu juga mungkin, oleh karena itu ya mungkin tadi pembelajaran berdiferensiasi itu tadi perlu kita betul-betul pelajari, pahami, supaya mungkin penanganan anak itu di setiap orang berbeda. Yang ketiga, terakhir, menyelesaikan permasalahan belajar pendidik. Kita bina karakter mereka dan pasti mereka punya masalah. Nah, oleh karena itu teman-teman guru mata pelajaran dan wali kelas ya punya kepekaan lah, memperlakukan anak itu tidak pasti tidak sama. Mungkin ada yang karena dari orang tuanya atau semuanya. Mudah-mudahan kita punya database. Mudah-mudahan teman-teman di BK silakan catat apapun apa yang saya katakan. Mungkin kita punya database tentang, mungkin kita kasih angket dan lain sebagainya supaya kita punya data. Oh, anak ini ternyata dia punya penyakit MAH misal. Ada cerita saja di suatu sekolah, guru dia punya apa begini. Kalau dia mengajar tidak boleh anak yang keluar. Rupanya dia dapat di kelas itu anak penakut, tapi dia punya penyakit yang tidak bisa tahan air kucuran laginya itu. Pingsan dia, keluarga dia pingsan setelah di rumah sakit. Ayah kayak begitu, jadi jangan juga kita begitu. Pingsan itu di sekolah yang padahal waktu itu doanya pada kita tahu guru itu kita kenal, pasti kita kenal gurunya. Dan itu kejadian, mulai rumah sakit ternyata dia punya masalah dengan lain. Jadi yang kayak begitu yang mungkin perlu dia tahu juga, jangan sampai kita menerapkan aturan kaku gitu kan, supaya. Tapi kan nanti juga kita lihat kalau anaknya punya modus tersendiri, itu tergantung apa tadi. Yang kedua, kalau ini atau bagaimana ini? Saya bacakan atau Bapak saya bacakan lalu kita diskusi atau bagaimana? Penawaran dulu. Supaya efektif. Supaya boleh ditambah saja kita bolak-balik ini panjang juga 8 standar ya. Kalau kita bolak-balik.
Berarti baca dulu keseluruhan. Nanti kita bagi-bagi kalau begitu ya. Berarti baca dulu keseluruhan. Nanti kita bagi-bagi kalau begitu ya. Nanti kita ya. Mungkin bagusnya di sini 100 kata tidak perlu kita dibacakan kan kita sudah memiliki itu. Kalau memang dia ada yang belum dipahami, kita diskusikan. Oke, gitu aja ya, nanti silakan dibaca. Saya hanya bacakan highlightnya saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi di sini saya akan memberikan, misalnya ada kegiatan yang mungkin perlu penjelasan sambil saya cerita. Kalau orang silakan aja tentang. Oke. Di bagian kedua, menggalakkan kegiatan berkonsultasi pemahaman literasi numerasi. Kita ingin ada mudah-mudahan ada dari tim literasi kita buat kegiatan kepenulisan tentang fiksi atau karya orang populer. Apakah ini untuk guru atau siswa bisa kita laksanakan? Yang kedua, ini penting sekali. Saya sangat menekankan bahwa siswa kita biasakan untuk menyusun tugas makalah di setiap akhir semester. Jadi mulai semester depan nanti, di Desember nanti, sudah ada makalah-makalah itu yang akan kita kumpulkan anak-anak yang akan kita. Dan itu kita lakukan. Nanti makalahnya kita akan carikan temanya. Bukan pada persoalan temanya, mungkin nanti dari tim kurikulum kita akan rumuskan temanya seperti apa, makalahnya seperti apa, tetapi bebas saja juga boleh. Intinya anak-anak itu mau menulis dulu. Betapa persoalan menulis ini jadi masalah besar sebetulnya. Literasi kita betul-betul rendah. Jadi mari kita latih ke penulisan. Kemudian di kegiatan misalnya ada lomba baca puisi apa semua. Itu kayak kemarin yang TED Talk itu sudah diperlombakan. Dan ini nanti kita akan bawa di course ini. Ini akan kita jadikan sebagai agenda tahunan kita. Ada pidato, storytelling, TED Talk, dan debat dan lain sebagainya. Itu akan kita latihkan di anak-anak kita ya. Kita benar-benar kita bisa latihkan. Dan ini kegiatannya di Porseni. Nanti di Porseni itu akan dilakukan begitu. Namun sederhana. Kemudian penulisan cerpen, puisi dan esai itu juga kita lakukan untuk anak-anak. Mungkin bagian dari tugas-tugas mereka. Kita tinggal memilih tugas ini yang akan kita sajikan. Dan ini bisa diperlombakan di Porseni juga nanti. Mading sekolah dan mading kelas nanti juga tim literasi dan kesiswaan juga akan membantu ini, termasuk rumah juga untuk bagaimana mading-mading ini. Saya minta teman-teman wali kelas mungkin kita bisa aktifkan mading-mading kita. Siapa tahu mungkin nanti juga kita akan lomba mading dan lain sebagainya. Tapi minimal mading sekolah bisa hidup dulu. Minimal mading sekolah. Oleh karena itu nanti mari kita buatkan tim jurnalisme siswa atau jurnalistik siswa. Ada siswa. Jadi kalau ada kegiatan kayak begini, mereka yang liput saja kita ya. Anak-anak yang jurnalis datang liput, datang minta tanggapan guru, tanggapannya kepala sekolah, tanggapannya kasek misalnya. Datang liput dan dia buat tulisannya. Ya mungkin ya perlahan-lahan tulisan kita itu di website kita itu akan mungkin lebih kaya dari tulisan anak-anak itu. Itu yang akan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ini masih biasa, bagian ketiga ini biasa. Ini tugas belajar kita sehari-hari, ini tidak perlu juga dibahas. Yang keempat, pengembangan bakat ini juga biasa sudah kita sering laksanakan ya. Bimbingan Olimpiade Sains, klub literasi dan kemudian saya bilang tadi ya, latihan olahraga, latihan seni itu juga biasa. Baris berbaris pasti, English club juga mungkin bisa dihidupkan, IT club kalau ada mungkin Pak Putu sudah mulai kita bikin IT club seperti apa ya. Kemudian LDK, pesantren yang lain kalau ada yang mau ditambahkan silakan mau ditambahkan. Kegiatan-kegiatan itu. Semua tim-tim yang ini nanti, ini kan memang juga akan sangat terkait dengan mungkin orang apa sih akan saya panggil bersama dengan Bendahara Bos kita akan bicarakan bagaimana mentaktisi teman-teman yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena insya Allah nanti kita akan mulai hidupkan kegiatan di sore hari. Minimal seperti ini ya, pasti pramuka, mesin band itu kan, mudah-mudahan bisa kita akan laksanakan. Tinggal sekarang kita akan bicarakan tentang bagaimana kira-kira transportnya teman-teman itu yang di sini. Dan mudah-mudahan bisa dijalankan. Termasuk mungkin tadi yang nulis club tadi, yang IT club tadi juga bisa, atau mungkin club-club pengalaman yang lain yang mungkin bisa di-cover. Sambil juga kita akan mendorong bagaimana anak-anak semua bisa punya minat. Ini dulu lah minat kita. Mengikut yang diselenggarakan pusat prestasi nasional itu biasanya ODS sebagainya pasti itu biasa. Yang baru ada festival literasi sains, ada opsi yang jarang kita ikuti. Olimpiade penelitian siswa Indonesia, Olimpiade penelitian siswa ini mungkin jarang kita ikuti. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengikuti ini. Makanya kenapa penulisan itu penting menurut saya. Penulisan makalah itu penting. Kenapa itu? Supaya nanti kita lihat, oh ternyata ada anak-anak yang berbakat menjadi peneliti muda begitu.
Sehingga begitu ada kegiatan seperti ini bisa kita ikutkan mereka. Mungkin idenya dari kita, mereka yang mengerjakannya. Mereka yang Sehingga begitu ada kegiatan seperti ini bisa kita ikutkan mereka. Mungkin idenya dari kita, mereka yang mengerjakannya. Mereka nyari datanya, nyari data ke sini, cari bimbing laboratorium gimana gitu kan. Baik yang sosial maupun yang sains bisa kita pimpin begitu. Tapi ada dulu yang punya bakat menulis. Ada kemampuan-kemampuannya. Ini opsi ini setiap tahun. Ini bersamaan dengan OSN itu kalau kita buka infus prestasi itu kan ada semua itu. Hanya kayaknya kita tidak. Oh, termasuk ada LDBI lomba debat dan MSDC. ya. Itu ada ya. Tapi tidak tahu bagaimana kabarnya kita kemarin sudah sempat ikut ya. Sudah. Belum ya, belum. Tapi sudah pernah dari sana, tapi sudah daftar kan? Ya, yang itu saya lupa tadi masukkan. Nanti kita masukkan. Nah, itu maksudnya ini kegiatan yang hampir setiap tahun dilaksanakan. Yang berikutnya tentang kegiatan kepramukaan, ini wajib ya. Pasti kita juga perlu sosialisasi dengan masyarakat bahwa pramuka itu adalah mata pelajaran wajib. Dan ini juga ada pembina-pembina pramuka yang bertanggung jawab setiap Jumat sore sudah bisa dibikin jadwal berapa kelas yang datang untuk latihan pramuka dan sudah bisa dibuatkan penanggung jawabnya. Ini bisa kita pikirkan mungkin setiap Jumat sore misalnya kelas mana saja yang datang, materinya kan teman-teman tinggal pikirkan. Lalu ada kegiatan perkemahan macam-macam, pengenalan membalang, pelantikan montaran dan sebagainya, itu kan reguler kita laksanakan. Lalu ada event kegiatan kepramukaan, ini kan ada banyak, ada Raimuna, ada apa, maksudnya begitu. Ada mungkin perkemahan bersama tingkat kabupaten. Tetapi intinya kepramukaan ini mulai kita hidupkan kembali. Anak-anak bisa setiap sore minimal dalam pramuka itu langsung bersama dengan baris misalnya kan, supaya fisiknya juga itu kuat, jangan juga hanya tetap HP terus ini anak-anak. Minimal juga di basis dengan balik kiri balik kanan begitu ya, pusat sedikit begitu, supaya juga badan-badannya juga bisa tegap. Oke. Kalau ada yang mau ingin ditambah di sini nanti sesudah ini mungkin silakan dimasukkan, diketik saja di bawah. Kalau mau ditambahkan ketik saja di bawah, langsung kita lihat ya. Oh iya, ada penambahan. Nah, tinggal kita bahas bersama. Kemudian kampanye peduli lingkungan ini perlu sangat dilaksanakan sesuai dengan visi kita. Bagaimana mungkin di kelas-kelas kita ini mungkin kita cari-cari inspirasi di mana, di YouTube di mana, atau kita bikin pamflet kita tempel-tempel di mana gitu kan. Atau anak-anak sendiri yang bikin karikaturnya begitu kan. Dan ini kan juga diperlombakan sebetulnya. Ada itu ada perlombaan dia. Kalau di FLS 2N ya ada perlombaan tentang apa itu? FLS 2N itu ada lomba karikatur kayaknya. Ada muatan apa yang FLS 2N di sini? Ada kan? Ada lomba poster maksudnya. Iya, sorry, karikatur poster itu yang maksud. Karikatur poster. Kan ada kan? Ya, yang siapa tahu mereka yang bikin poster tentang lingkungan, kan? Penanaman pohon, bakti sosial, pengelolaan sampah, yang ini sampah yang kemarin juga jadi masalah dengan kantin, mungkin juga ini akan kita pikirkan, kita akan buatkan kemudian fungsi pada lingkungan sekitar. Mungkin ada teman-teman yang berluka, anak kumpul sumbangan, ini saya kira ini biasa, tidak ada yang mungkin yang baru tadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan literasi, ada makalah, ada apa itu mungkin perlu kita dorong kembali. Tujuan kita adalah anak-anak punya kemampuan yang unggul-unggul tadi. Karakternya muncul, karakter kerja kerasnya muncul dan kemampuan. Oke, mungkin itu saja dulu yang pertama untuk SKL ini, standar kompetensi lulusan ini, yang kira-kira kegiatan ini memang akan sangat berkaitan dengan standar yang lain. Jadi akan mengait ini standar ini, yang mesti ada di sini, mungkin akan dia berulang di tempat yang lain, mungkin bisa saja akan terjadi. Oke, kalau ada masukan silakan. Sebelum kita lanjut ke ini masih ada 8. Tapi yang berat sepertinya di sini. Kalau tidak ada nanti saya lanjut ke topik saja. Ya, Bu, kalau ada